Kota Batavia atau yang kini dikenal dengan kawasan Kota Tua identik dengan sejarah berdirinya Kota Jakarta. Namun ternyata sejarah Jakarta tidak hanya berasal dari dalam tembok Batavia. Suku Tionghoa yang bermukim tepat di luar tembok Batavia bagian selatan atau yang sekarang dikenal dengan kawasan Glodok juga berperan dalam pembangunan Kota Jakarta. Arsitektur, kuliner, hingga seni budaya Tionghoa telah melebur menjadi bagian dari sejarah Jakarta. Inilah cerita di balik tembok Kota Batavia. Kawasan Menara Syah Bandar dulunya diketahui merupakan titik 0 km Batavia. Namun setelah adanya penelusuran, ternyata bukan titik 0 km Batavia, melainkan garis 0 meridian Batavia. Setelah penelitian pada tahun 2022 ditemukan bahwa prasasti dengan tulisan Tionghoa tersebut memiliki arti wilayah yang dilalui garis meridian. Garis 0 meridian adalah garis yang menunjukkan waktu internasional. Di kawasan Bastion Culemborg, menara sinyal dibangun pada tahun 1839. Menara sinyal ini dibangun khusus sebagai penanda waktu bagi kapal yang akan berlabuh di pelabuhan Sunda Kelapa. Kurang lebih 11 tahun setelahnya atau tahun 1850-an, menara kedua yang sedikit lebih tinggi dibangun karena menara sinyal tidak lagi berfungsi dengan baik. Menara ini dikenal dengan nama Menara Syah Bandar. Tempat ini merupakan tempat pemantauan yang digunakan pada zaman dulu untuk melihat kapal-kapal yang masuk. Dari sebelah kiri di sini sudah bisa terlihat pelabuhan Sunda Kelapa. Pak, ini memang menaranya hanya digunakan untuk memantau kapal atau ada tujuan lain kala itu, Pak? Ya, jadi Menara Syah Bandar ini memang tujuan utamanya untuk memantau aktivitas ya yang ada di pelabuhan Sunda Kelapa. Baik ada aktivitas kedatangan, bongkar muat kapal, ataupun ada informasi-informasi tertentu. Nah, itu nanti ada tanda-tanda nih yang ditempel di bendera paling atas nih. Paling atas Menara Syah Bandar. Kalau misalkan ada terjadi wabah atau hal-hal tertentu, akan ada tanda bendera-bendera di atas menara yang. Kala itu Menara Syah Bandar yang tingginya 18 meter merupakan bangunan tertinggi di Jakarta. Selain berfungsi untuk mengawasi pelabuhan Sunda Kelapa, menara ini juga digunakan untuk memantau aktivitas sekeliling tembok Batavia. Tak jauh dari Menara Syah Bandar berdiri sebuah gedung yang kini bernama Museum Bahari. Di belakang saya ini sudah ada peta Batavia pada zaman dulu ya, Pak ya. Ini sekitar tahun berapa, Pak? Jadi lukisan dari tata kota Batavia ini dilukis tahun 1700-an. 1700-an. Oke, kalau kita lihat di sini Menara Syah Bandar dan juga Museum Bahari itu ada di sekitar mana, Pak? Nah, kalau misalkan di lukisan ini area Museum Bahari atau kompleks pergudangan itu ada di sekitar sini, Mbak. Di sini. Nah, ini adalah kawasan dari di dalam kawasan dalam benteng, Pak ya. Benteng Kota Batavia. Jadi Kota Batavia itu disebut juga Kota Benteng ya, karena memang kotanya ini dikelilingi sama dinding kota ya yang menyerupai benteng pertahanan. Tembok tersebut dibangun pada abad ke-17. Namun pada abad ke-19, Gubernur Hindia Belanda ke-36, Jenderal Herman Willem Daendels, merobohkan sebagian besar tembok kota. Ini adalah dinding Kota Batavia yang masih tersisa hingga saat ini. Di sebelah kiri saya adalah Museum Bahari, di mana museum ini dulunya merupakan gudang rempah-rempah. Sementara di sebelah kanan saya yang merupakan kanal besar, dulunya tempat kapal-kapal ataupun perahu-perahu kecil bersandar. Dan di tempat saya berdiri saat ini, dulunya sering dilalui oleh tentara VOC untuk berpatroli menjaga Kota Batavia. Pusat pemerintahan zaman VOC dan Belanda kala itu memang berada di dalam tembok Batavia. Namun ada cerita kehidupan lain di balik tembok itu.
ada sebuah perkampungan yang turut andil dalam sejarah pembangunan kota Jakarta. Kampung itu adalah kampung yang kini dikenal dengan nama Pecinan Glodok. Pada zaman penjajahan Belanda, selain warga Indonesia, pemerintah Belanda juga menggunakan jasa warga Tionghoa dalam membangun kota Batavia. Kali ini tujuan pertama saya di Glodok adalah untuk mengunjungi Gedung Chandranaya. Gedung Chandranaya dahulu merupakan rumah tinggal mayor Batavia, yaitu Ko Kim An. Ia diangkat menjadi mayor oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1910 untuk mewakili etnis Tionghoa. Bu Nani. Halo. Ibu Nani, ini kan kita sudah berada di Gedung Chandranaya. Bisa dijelaskan nggak Bu, ini sebenarnya ruangan apa ya? Kalau yang ruang tengah ini yang ada atap transparannya itu bernama sumur langit atau bahasa lainnya Tianjin, yaitu satu ruang terbuka atau inner court yang menghubungkan antara langit dengan bumi. Oke. Kalau di Gedung Chandranaya ini Bu, yang masih asli itu apa aja Bu? Jadi kalau yang bangunan inti ini itu semuanya masih asli. Jadi kita sistem di dalam perbaikannya adalah dengan preserve, yaitu mempreserve bangunan yang ada tanpa mengurangi apapun. Jadi ini ukiran-ukiran yang ada semua ini itu masih asli dari tahun 1862 itu. Wow. Ya. Bedanya hanya ketika kita meneliti itu bangunan ini sudah mulai agak miring begitu ya. Kemudian kita spet dengan besi supaya tetap mempunyai kedudukan 90 derajat. Selain ruang inti, Gedung Chandranaya memiliki 4 kamar tidur yang saat ini digunakan untuk ruang tamu. Di bagian belakang terdapat teras rumah dan gazebo untuk bersantai. Meski sudah dikelilingi bangunan tinggi berupa hotel dan apartemen, gedung ini tetap berdiri dengan gaya klasik Tionghoa. Gedung yang dibangun pada tahun 1800-an ini merupakan satu-satunya gedung di Jakarta dengan arsitektur Tiongkok yang masih menyerupai bentuk asli. Kini, Gedung Chandranaya banyak dijadikan objek penelitian oleh mahasiswa. Jadi bangunan ini merupakan satu-satunya bangunan desain ya atau gaya China yang landed. Jadi landed itu bukan berarti shop houses kecil-kecil, akan tetapi benar-benar rumah seperti rumah para bangsawan di negaranya sana, yaitu dengan mempunyai tadi inner court besar, bangunan inti, ada kamar, kemudian ada teras buka belakang, ada gazebo, ada unsur air dan sebagainya. Nah ini di Jakarta tinggal ini. Tidak ada lagi. Pada masa penjajahan Jepang, Chandranaya sempat menjadi kantor Sing Minghui, perkumpulan orang Tionghoa. Organisasi inilah yang menjadi pencetus pendirian Universitas Tarumanegara. Nama Sing Minghui pun berubah pada era Presiden Soeharto menjadi Chandranaya yang berarti cahaya baru. Peran mereka di bidang ekonomi di Batavia itu tidak bisa dinafikan gitu. Makanan Betawi yang jualan orang Tionghoa. Pecinan Glodok merupakan pecinan terbesar di Indonesia. Kawasan ini menjadi rumah bagi suku Tionghoa sejak zaman kolonial. Setelah peristiwa geger pecinan pada tahun 1740, VOC menempatkan suku Tionghoa di Glodok yang terletak tepat di luar tembok Batavia bagian selatan. Ada ketakutan mungkin ya bahwa peristiwa itu akan terjadi kembali gitu, seperti itu. Jadi untuk memudahkan kontrol mereka maka menempatkan kaum Tionghoa di wilayah yang tidak jauh dari pengawasan mereka seperti itu. Tidak hanya menjadi sentra perdagangan, kawasan Glodok juga menyimpan berbagai cerita sejarah yang dimulai dari depan gerbang Glodok.
Sejarah perkembangan pecinan glodok dan juga kota Jakarta tak lepas dari peranan teh. Bukan hanya sebagai komoditi perdagangan, tetapi juga sebagai sebuah tradisi. Sebelum menjadi kedai teh pada tahun 1928, bangunan ini merupakan toko obat bernama Chunghwa. Tak hanya di bagian luar, bagian dalam kedai teh kental dengan ornamen khas Tionghoa. Tradisi teh di kawasan Pecinan Jakarta dimulai dari 8 teko yang ada di depan kedai teh ini. Tradisi itu dimulai oleh Kapitan Ganji. Kenapa dia 8 teko? Itu karena angka 8 itu melambangkan rezeki yang tidak pernah terputus. Dari tradisi itu memberikan untuk kepada para pejalan kaki yang lewat, para pedagang. Di kedai teh ini saya belajar mengenai tradisi minum teh ala warga Tionghoa. Kami membuat teh merah jenis tahung pao. Semua perlengkapan membuat teh diletakkan di atas wadah yang bernama capan. Wadah ini wajib digunakan saat upacara teh. Setelah dicuci sebanyak 1 kali, teh langsung diseduh dari teapot yang terbuat dari tanah liat. Cangkir untuk minumnya ini bisa kakak tutup di atasnya. Iya. Panas. Kemudian dibalik dengan menggunakan 2 tangan. Dibalik. Ini nggak akan jatuh nih, Pak? Enggak. Kita balik ya. Ya, siap. Bisa taruh. Diangkat sampai semua air berpindah. Oke. Kemudian saat sudah kosong ini baru dicium aromanya. Nah, pada saat mencium aroma teh, sesekali menoleh ke arah kiri atau kanan salah satu. Jadi untuk membedakan aroma teh dengan udara di sekitar. Seperti itu. Jadi untuk cara cicipinnya, 3 jari yang tangan kiri, ini sebagai tatakannya, taruh di bawah, kemudian 2 tangan di sebelah kanan untuk megang. Ini berarti minum. Gini? Ya. Ini ya. Tehnya ringan ya. Tujuan utama menghirup aroma teh adalah untuk relaksasi tubuh, sekaligus untuk penghargaan kepada petani teh di seluruh dunia. Menjaga tradisi teh adalah alasan utama kedai teh ini berdiri. Sebab tak semua warga Tionghoa mengetahui tradisi upacara teh tradisional. Tradisi Chinese yang mesti dilestarikan gitu. Dan saya rasa satu hal yang anak-anak muda mesti banyak tahu soal begini nih. Iya. Rasanya gimana nih Pak tadi? Rasanya enak, wangi tehnya. Pecinan glodok kini menjadi permata pariwisata di Jakarta Barat. Akses yang mudah serta potensi wisata sejarah, budaya, belanja, hingga kuliner membuat tempat ini memiliki identitas baru. Kawasan Pecinan Glodok tidak bisa dilepaskan dari sejarah berkembangnya kota Jakarta. Warga Tionghoa sudah menempati tempat ini ratusan tahun lamanya. Nah, setelah ditetapkan menjadi kawasan desa wisata pada tahun 2022, di sini kita bisa melihat wajah baru Pecinan Glodok. Petak 6 kini menjadi tempat hits bagi pecinta kuliner. Tak hanya menyajikan kuliner khas Tionghoa, namun juga kuliner khas Nusantara. Ini memang sengaja dibangun seperti ini atau memang ini adalah gedung lama sebenarnya Pak? Ini adalah gedung baru yang memang dibangun dengan konsep Tiongkok masa lalu. Konsepnya sendiri memang untuk membangun nuansa Tiongkok yang bisa dinikmati, nggak perlu jauh-jauh ke negara Tiongkok, tapi cukup di Indonesia, di Jakarta khususnya. Banyaknya spot foto unik di Petak 6 menjadi magnet bagi warga berkunjung ke sini, hingga membuat nama tempat ini semakin terkenal di media sosial. Hiruk pikuk dan hilir mudik pedagang maupun penjual menjadi pemandangan sehari-hari di Glodok. Meski bukan sebuah tradisi atau keahlian khusus, suku Tionghoa di Jakarta menjadikan hal ini sebagai cara untuk bertahan hidup kala itu. Kepiawaian mereka dalam berdagang akhirnya membuat mereka menjadi penggerak ekonomi kota Batavia. Pedagang itu justru ada di strata paling bawah. Gitu. Peran mereka di bidang ekonomi di Batavia itu tidak bisa dinafikan gitu ya. Jadi boleh dikatakan tanpa mereka
Batavia tidak akan berkembang sedemikian rupa. Setelah melihat wajah baru Glodok, saya diajak untuk melihat sebuah tempat yang juga membuat Glodok dikenal sebagai pusat kesehatan tradisional Tiongkok. Tempat ini memiliki aroma obat yang kuat. Kawasan perdagangan toko obat ini sudah melalui 3 generasi, dimulai dari tahun 1920-an. Menjadi tempat wisata religi, Glodok juga memiliki vihara yang sudah berusia ratusan tahun. Vihara Dharma Bhakti berlokasi di petak 9 dan dibangun pada tahun 1650 oleh Letnan Tionghoa bernama Kui Hon. Nah, sekarang kita sudah tiba di Wihara Dharma Bhakti atau dikenal dengan kelenteng Ching Teyen atau King Teki. Ini pemujaan terhadap Dewi Kuan Im. Nah, ini merupakan termasuk kelenteng tertua di Jakarta ya, setelah Ancol. Sedangkan di daerah Pecinan ini termasuk yang paling tua. Sekitar 1650-an kelenteng ini berdiri. Dalam perjalanannya, vihara ini pernah terkena musibah kebakaran sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1740 pada peristiwa geger Pecinan dan tahun 2015 akibat lalai saat menyalakan lilin. Dinobatkan menjadi desa wisata pada tahun 2022 oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membuat warga Pecinan Glodok merasa senang dan bangga. Berbagai harapan pun dimiliki oleh warga Pecinan Glodok. Ya, keamanan harus dijaga, jangan ada rasis lagi, itu penting. Ya kan, dikit-dikit rasis kan repot jadinya. Kita nggak boleh ada lagi, kita negara bersatu untuk Indonesia. Semoga dengan ini merupakan pintu gerbang baru, kita bisa memberikan apresiasi pada budaya heritage, kemudian kita kembangkan wisatanya. Tujuan terakhir saya di Pecinan Glodok adalah mencicipi kuliner legendaris di Gang Gloria. Terdapat sejumlah kuliner legendaris di tempat ini, seperti kopi Estaki, gado-gado direksi, dan soto Betawi Nyonya Afung. Saya pun memilih soto Betawi sebagai makan siang saya. Soto Betawi Nyonya Afung sudah eksis di kawasan Pecinan Glodok sejak tahun 1982. Yang bikin spesial apa ya, Bu? Kalau di sini yang bikin spesial itu kuahnya dari tulang sumsum. Itu yang bikin cita rasanya berbeda ya. Bu, bisa diceritakan nggak sejarahnya? Sejarahnya dulu kan dagang buah ya, zaman Soeharto ya. Importir buah kan susah. Jadi jalan alternatifnya di soto Betawi. Siti Maimunah sudah bekerja sebagai karyawan rumah makan ini selama puluhan tahun. Setiap hari ia mulai merebus daging dan membuat kuah soto Betawi sejak pukul 4 pagi. Ini tuh merupakan wujud akulturasi budaya antara budaya Betawi dan juga budaya Tionghoa. Sekarang kita langsung cobain aja, Pak. Ya, ini menarik loh, soalnya Menarik, ya? yang jualan makanan Betawi yang jualan orang Tionghoa. Nah, itu dia yang menjadi salah satu kenapa soto Betawi ini jadi menarik juga, Pak ya. Selain rasanya tentunya. Tapi kita coba dulu, rasanya seperti apa? Nah, kecap. Enak ya? Ternyata. Ya? Belum Ya? dicampur pun juga Oh, langsung terasa gurihnya, apalagi rasa empingnya itu sangat kental. Dan juga santannya pastinya. tambah ini nanti Kak Gita. Kuah gurih dan daging empuk. Tak salah, makanan ini menjadi salah satu kuliner primadona di Gang Gloria. Ya kalau sampai sekarang sih saya itu jangan sampai ini punah.
On Sin Yong atau lebih dikenal dengan Mpek Goyong adalah seorang seniman gambang kromong. Usianya kini 72 tahun. Ia menghabiskan lebih dari separuh hidupnya untuk menggeluti seni musik ini. Dulunya orang tua Mpek Goyong juga pemain orkes gambang kromong. Ia pun belajar otodidak dari orang tuanya. Karena saya cuman kalau orang tua main, kalau saya nggak suka ikut. Karena saya malu gitu, kalau kecuali anak buahnya dia ada ini nggak sempet, baru saya ikut. Biasanya Mpek Goyong pentas bersama rekannya, namun kini ia sendiri. Sekarang tinggal sendiri, cuman sekarang ada gantinya anak saya sekarang. Mpek Goyong memiliki 8 orang anak. Ia pun mewariskan tradisi ini kepada 2 anaknya. Mereka biasanya berlatih di rumah. Orkes gambang kromong adalah alkulturasi kesenian musik etnis Tionghoa dan Betawi. Instrumen yang digunakan adalah khas Tionghoa seperti tehian, sukong, dan konghayan. Selain piawai dalam bermain instrumen gambang kromong, Mpek Goyong juga pandai membuat tehian dan sukong. Halo Pak, ini lagi buat apa ini? Saya lagi buat tehian. Alat dasarnya adalah apa aja Pak? Ini alatnya dari batok kelapa. Ya. Kalau tiangnya ya ini dari kayu. Kayu apa Pak? Ini kayunya sih kayu jati. Yang lebih bagus jati. Terus pakai senarnya itu pakai apa Pak? Senarnya tali gitar nomor 1 sama nomor 2. Untuk membuat satu tehian, Mpek Goyong membutuhkan waktu 2 hari. Biasanya satu tehian dijual 300 hingga 400 ribu. Ini seluruh lagu di sini ada, kalau udah bisa nemu lagu Indonesia Raya ini bisa. Itu ada teknik khususnya nggak Pak? Boleh saya coba nggak geseknya? Enggak, dia feeling aja sih. Feeling aja ya? Feeling, kalau saya feeling. Coba kita tes geseknya. Cuman ini maaf, ininya di bawah ini ya. Geseknya di ini ya. Harus di bawah sini ya, biar keluar suaranya. Ya, di bawah tali ya. Nah, ininya mainin. Nah, di nadanya kan sumbang enggak? Ya orang sumbang baru. Ya? Nggak apa-apa. Oke Pak. Selama menjadi seniman gambang kromong, Mpek Goyong sudah beberapa kali pentas di beberapa kota di Indonesia, seperti Bangka, Aceh, Ambon. Ia juga pernah pentas di Australia. Seiring perkembangan zaman, orkes gambang kromong semakin jarang dipentaskan. Mpek Goyong mengisi hari dengan memulung sambil mencari bahan baku untuk membuat tehian. Mpek Goyong berharap agar kesenian itu tetap bisa terus dilestarikan. Ya kalau sampai sekarang sih saya itu jangan sampai ini punah itu. Saya seneng itu. Orang yang mau belajar juga saya tetap saya ajarin jangan sampai ini punah. Karena ini kan masih diperluin sama pemerintah. Jangan sampai punah. Gitu. Harapan Mpek Goyong adalah satu dari sekian banyak harapan yang dipanjatkan oleh warga keturunan Tionghoa di Jakarta. Tak bisa dimungkiri, meski tinggal di luar tembok Batavia, peran mereka cukup besar bagi kelestarian budaya dan perkembangan kota Jakarta. Tak hanya budaya, keberadaan mereka pun semestinya jangan terlupakan.